Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Warni, mahasiswa PGSD semester 1 Universitas Terbuka Jakarta. Sekarang saya mempraktekkan mata kuliah pembelajaran kemasyarakatan. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan kue bolu pisang kukus. Mari kita simak cara pembuatannya, alat, bahan, dan cara pembuatannya. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat praktek cara pembuatan kue bolu pisang. Sebelum prakteknya, kita harus menyiapkan dulu alat, bahan, dan media yang kita gunakan. Yang kita gunakan adalah medianya, yaitu catatan mengenai alat, bahan, dan cara pembuatannya dari awal sampai akhir. Ya. Terus alat yang kita pakai adalah yang pertama sendok, gunanya untuk menakar bahan yang kita gunakan. Yang kedua, loyang kue yang kita gunakan untuk mencetak kue. Yang udah adonannya udah selesai. Yang ketiga adalah spatula. Yang ini namanya spatula. Yang keempat, kertas kue yang udah taruh di dalam loyang. Yang kelima, lanjut adalah alat pengocok. Terusnya selanjutnya alatnya yaitu panci sama kompor. Gunanya untuk mengukus adonan yang telah matang. Oke, selanjutnya bahan yang kita gunakan untuk membuat kue bolu pisang ini. Bahannya adalah ini 3 buah pisang Ambon yang saya gunakan, tapi pisangnya harus dicairkan atau dilembekkan dengan secara halus. Terus kita mempergunakan 2 telur butir ayam. Lanjut, yaitu 6 sendok gula pasir. Lanjut lagi, 7 sendok makan tepung terigu yang berkualitas tinggi. Lanjut lagi, 8 sendok makan susu kental manis. Lanjut lagi, 6 sendok makan mentega cair. Ini yang udah dicairkan. Terus setengah sendok teh yaitu SP. Ini dia bahannya, SP. Kemudian 1 sendok teh baking powder. Terus setengah sendok teh soda kue. Dah.
Lanjut, yaitu cara pembuatan kue bolu pisang kukus. Yang pertama, kita ambil 2 butir telur, kita pecahkan dan tuangkan ke dalam panci. Atau yang kalau sekarang di sini saya hanya menggunakan pengocok telur, bukan mixer ya. Nah, ini 2 butir telur. Setelah 2 butir telur, kita ambil gula, kita masukin gula pasir yang tadi sebanyak 6 sendok makan. Lanjut, ditambah dengan SP. SP-nya itu sebanyak setengah sendok teh. Kalau udah, kita kocok sampai dia putih. Sampai putih kita kocoknya. Di sini saya hanya menggunakan pengocok telur, tidak mixer ya. Sampai putih. Setelah bahan yang tadi itu kita aduk gula, telur sama SP. Kita kotok sampai putih. Nah, yang tadi kita kocok sampai dia putih seperti ini ya. Nih, kocok sampai seputih seperti ini, nandanya dia udah bagus. Kita giniin dulu supaya kuenya itu cakep dan mantap. Nah, segini sampai dia mengembang putih, jangan dibiarkan lama. Kalau dia lama, kuenya itu tidak akan mengembang ya. Kocok sampai putih seperti putihnya, biar kuenya itu bagus kelihatannya. Kalau udah masak nantinya dia teksturnya lembut, rasanya juga enak. Oke, lanjut. Setelah dia putih, kita masukkan pisang yang sudah cair tadi atau yang udah dihaluskan ke dalam adonan tersebut. Kita masukkan. Kalau udah masuk, kita aduk dulu. Aduk dulu sampai rata. Nah, setelah itu kita masukkan, setelah masukin pisang, kita masukin baking powder. Yang baking powdernya ini sebanyak 1 sendok teh. Nih. Setelah ini kita masukin, setelah baking powder, nambah lagi soda kue hanya setengah sendok teh. Ini namanya soda kue, cuman setengah doang ya, nggak terlalu banyak. Nah, kalau udah, kita aduk hingga rata. Jadi pisangnya itu jangan udah halus tuh enak, wangi banget rasanya. Kita aduk sampai rata, jadi enggak terlalu lembek gitu. Nah, setelah diaduk pisangnya rata,
Kemudian kita aduk sampai kita aduk dari bawah ke atas, jadi dia nggak menggumpal di dalamnya. Nah, setelah itu kita masukin tepung terigu yang sudah kita siapkan dari tadi, yaitu sebanyak 7 sendok makan tepung terigu. Nah, kita aduk ya supaya enaknya diaduknya nih. Kita mengaduknya harus hati-hati karena tempatnya ini namanya kita membuat kue, kita mengerjakannya harus hati-hati dan teliti. Namanya bikin kue harus selalu diperhatikan cara buatnya. Jadi mengaduknya jangan dibiarkan ada menggumpal di dalamnya. Tepungnya nggak ada lagi yang menggumpal. Kayaknya wangi banget ini ya. Kita enak banget bikin makanannya. Nah, tepungnya diaduk dari bawah supaya dia tidak ketinggalan di bawahnya, sama rata sama adonan yang tadi. Nah, setelah tepung kita ambil, setelah tepung kita kasih mentega dan susu cair yang sudah kita siapin tadi. Kita aduk dulu sampai rata semuanya, jadi tepungnya nggak kelihatan. Nah, nggak kelihatan. Nah, ini wanginya enak sekali. Enak sekali. Setelah itu kita masukin mentega cair dulu. Yang sudah kita siapin tadi. Mentega, terus sama susu kental manis sebanyak 8 sendok makan ini ya. Nah, setelah selesai kita aduk sampai rata semuanya. Aduk. Nah, jadi tekstur kuenya akan menjadi lembut karena dicampur dengan susu sama mentega cair. Nih. Ya. Ini baunya udah enak sekali nih baunya nih. Wangi banget. Sampai ke bawahnya kita aduk ya, tapi tadi jangan ada yang mengumpal di bawahnya. Setelah selesai kita aduk, udah nggak ada menggumpal, kita masukin ke dalam loyang kue. Loyang yang sudah diolesin sama mentega supaya dia tidak lengket. Ini kan ya, saya tuangin dulu. Sampai kita kikisin sampai habis supaya enggak rata jadinya. Jadi rata sampai kuenya kita keluarkan.
Oke, udah selesai. Kuenya siap kita masukin ke dalam panci. Nah, setelah tadi itu kita masukin ke dalam panci yang sudah kita panaskan. Kita taruh di dalamnya, kita tunggu 30 menit ya. Nah, kita tutup dengan sarpet. Kita tunggu, kita nyalakan dengan api sedang. Kita tunggu sampai 30 menit. Oke. Nah, jalan. Tuh, inilah kuenya udah matang. Kita tusuk dulu. Nah, setelah ditusuk, kalau nggak lengket lagi, berarti kuenya udah matang. Oke. Udah, selanjutnya inilah hasil kue bolu pisang yang saya buat. Hasilnya dari awal sampai terakhir begitu lembut, teksturnya halus dan enak. Nih saya potong dulu. Nih cara dia makannya lembut, jadi itu dari segi potongannya aja udah kelihatan ya. Nah, inilah hasil dari pembuatan kue bolu pisang. Kue bolu pisang siap disantap dan dikemas ke dalam kotak ini bila ada pesanan yang banyak. Sekian dan terima kasih. Praktek pembuatan bolu pisang kukus dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.